Selamat datang kembali di kelas TI 2204. Kita akan lanjutkan kembali bahasan kita terkait proses pemesinan non-tradisional. Pada bagian kedua ini kita akan lanjutkan satu energi lainnya dan juga bagaimana proses NDT ini bisa kita pertimbangkan untuk produk yang seperti apa. Tahapan umum yang digunakan pada proses pemesinan non-tradisional dengan menggunakan energi kimia adalah berdasarkan 4 tahap berikut. Yang pertama, kita akan membersihkan dengan baik permukaan material yang akan dipotong, ya. Karena nantinya permukaan ini akan kita lapisi dengan pelapis, ya, yang mana nantinya pelapisan ini juga menandakan bagian mana yang akan tergerus dengan proses kimia, yang mana yang tidak. Bentuk pelapisan kita mempunyai 2 bentuk yang kita sebut sebagai pertama adalah cut and peel. Ini semacam seperti kita menempelkan stiker saja pada permukaan dari material yang akan kita proses. Yang berikutnya kita juga bisa memanfaatkan proses fotoresis, ya, dimana ini seperti mengaplikasikan cara kerja dari negatif film yang bisa kita cetak berbentuk bagian yang berkarbon dan yang tidak. 3 cara ini akan menentukan toleransi produk yang bisa dihasilkan dari bagian yang akan dipotong. Dari cut and peel ini adalah cara yang akan menghasilkan toleransi produk paling besar, yaitu sekitar 0,1, ya. Sedangkan untuk fotoresis, karena sedemikian rupa negatif tadi bisa kita aplikasikan dengan tipis sekali, maka toleransi produk yang dihasilkan juga bisa kita dapatkan 1/100 dari metode cut and peel, di mana nantinya metode masking untuk screen resist berada di antaranya. Untuk proses yang ketiga, kita akan melarutkan material tadi atau kita celup ke dalam larutan ecan, gitu ya, untuk melakukan proses pemotongan, di mana sebetulnya proses pemotongannya nantinya otomatis akan terjadi akibat adanya reaksi kimia antara ecan dan permukaan atau jenis material yang akan kita proses. Yang proses terakhir adalah setelah kita angkat, maka maskan itu harus kita bersihkan dari permukaan benda kerja untuk selanjutnya dilanjutkan proses cleaning, ya. Mungkin juga dengan metode abrasif, bisa dikombinasikan dengan proses yang non-tradisional sebelumnya atau juga dengan proses yang tradisional. Ini adalah contoh jenis maskannya. Bisa kita gunakan beragam senyawa yang nantinya kita akan aplikasikan di permukaan benda kerja. Lalu juga larutan atau ecan yang bisa kita aplikasikan bergantung dari ragam benda kerja yang bisa kita proses. Dan di sini juga bisa kita lihat edge factor dari larutan tersebut untuk bisa melakukan penetrasi terhadap material benda kerja. Berikutnya ini adalah contoh ilustrasi dari apa yang terjadi, gitu ya. Secara fisik, pertama kita membersihkan raw material yang akan kita proses, ya. Lalu kita mengaplikasikan maskannya, kita lapisi permukaan tersebut. Lalu nantinya kita coba tentukan bagian mana yang akan diproses, maka bagian tersebut yang akan kita potong atau hilangkan maskannya. Ini yang kita sebut sebagai cut and peel tadi, ya, seperti memotong stiker saja. Lalu kita masukkan ke dalam larutan ecan tadi, maka reaksi kimia itu pun akan perlahan mengikis bagian yang tidak bermaskan. Sehingga nantinya hasil pemotongan yang kita dapatkan adalah seperti ini. Untuk
Kenapa butuh proses yang seperti ini? Karena nantinya pada proses tradisional yang biasa, umumnya untuk mengurangi bobot dari satu komponen itu sulit ya, karena proses subtraktif tadi bobotnya kurang lebih susah dikendalikan, sehingga kita memerlukan toleransi yang lebih kecil lagi, yang umumnya proses ini kita aplikasikan pada komponen pembentuk pesawat ya, yang mana nantinya juga dengan proses seperti ini, dengan mengurangi hanya sedikit saja untuk mengurangi volumenya, kemungkinan cacat metalurgi yang terjadi akan mengecil jika dibandingkan dengan memanfaatkan proses subtraktif dari metode tradisional pada umumnya. Ini adalah contoh kualitas dari permukaan dengan menggunakan reaksi kimia, ya, di mana ini dibandingkan antara ragam dari benda kerja, kita bisa perhatikan permukaannya akan semakin halus ya, tetapi juga sangat bervariasi. Tetapi yang paling kecil adalah benda kerja magnesium ya, di mana kita bisa dapatkan permukaan yang cukup halus jika dibandingkan dengan material kerja lainnya. Jika kita perhatikan yang sebelumnya seakan-akan hanya satu permukaan saja, tetapi sebetulnya maskan tadi juga bisa kita aplikasikan di seluruh permukaan dari benda kerja tersebut. Tetapi karena ini prosesnya umumnya dilakukan pada lembar logam, ya, sehingga cukup kita lapisi bagian atas dan bawah, termasuk juga sisinya, gitu ya, dari lembar logam. Sehingga bisa kita modifikasi yang awalnya kita lapisi hanya bagian permukaan atasnya, juga bisa kita lapisi bagian permukaan bawahnya. Selanjutnya kita buang bagian maskan yang tidak perlu, lalu kita masukkan ke dalam larutan ecan tadi, ya, maka perlahan proses kimia akan menggerus atau membuat bagian permukaan tersebut erosi dan perlahan akan terputus atau melubangi dari lembar logam tersebut, yang mana ini juga sebagai alternatif dari proses tradisional yang kita sebut blanking, tetapi saat ini kita menggunakan reaksi kimia. Kenapa proses blanking yang tradisional perlu dicari alternatifnya dengan menggunakan energi kimia? Karena nantinya kita bisa perhatikan di sini adalah contoh produk chemical blankingnya, yang mana jika kita lihat jarak rongga atau lubang dengan lubang satu itu sangat dekat, sehingga jika kita aplikasikan proses blanking yang tradisional, bisa jadi lubang yang sebelahnya akan ikut terdegradasi. Berikutnya adalah contoh pelapisan ecan yang menggunakan prinsip negatif film, gitu ya. Sebagai contoh di sini adalah raw material yang kita bersihkan. Proses kedua ini kita lapisi material yang tahan terhadap sinar. Lalu berikutnya kita coba aplikasikan negatif film, ya, seperti film saja, yang mana yang hitam maka itu yang akan menahan ultraviolet, sehingga nantinya ultraviolet itu hanya akan mengenai lapisan fotoresis yang tidak ada negatifnya. Sehingga seperti yang lain, gitu ya, kita juga bisa memiliki maskan yang nantinya punya beberapa area yang akan diproses, ya. Jika kita perhatikan dari toleransi yang dihasilkan, lapisan ini akan memiliki ketebalan yang semakin kecil jika dibandingkan dengan prinsip maskan dengan metode cut and peel. Sehingga ketika kita larutkan, hasil yang didapatkan juga menjadi lebih baik toleransinya. Ini adalah contoh dari photochemical machining. Lalu seperti apa sebetulnya proses pemesinan non-tradisional ini
akan diaplikasikan. Tentunya tidak untuk fitur yang standar seperti yang tentunya bukan untuk fitur yang standar seperti yang kami gambarkan sebelumnya. Sebagai contoh, nantinya di dalam satu produk ya kita perlu membuat lubang yang berdiameter kecil sekali, yang nantinya pahat pun akan sulit karena materialnya terlalu keras, gitu ya. Akibatnya nantinya dengan pahat yang sederhana, pahat drilling, justru pahat itu akan mengalami gaya atau momen yang luar biasa sehingga patah. Dengan ini kita bisa aplikasikan metode non-tradisional. Demikian juga yang kedua, jika lubangnya juga terlalu dalam, maka kita juga memerlukan pahat yang panjang sekali drillnya. Dimana kita ketahui ketika pahat drill tersebut menyentuh permukaan, maka getarannya akan semakin hebat jika panjang dari pahat tersebut kita berikan allowance yang cukup panjang dan mengakibatkan pahat itu pun akan terdefleksi, bergoyang-goyang, gitu ya, bergetar hingga akhirnya patah. Dengan demikian, ini juga kita bisa aplikasikan untuk proses pemesinan non-tradisional. Selanjutnya, lubang dengan rasio kedalaman dan diameternya yang besar, ya, atau di sini kita lihat lubang dengan profil yang tidak membulat. Di sini juga bisa kita lihat adanya pocket yang tipis sekali, ya, artinya kedalamannya sedikit, dan juga adanya bentuk-bentuk freeform atau kurvatur yang nantinya sulit sekali untuk diproses dengan proses pemesinan yang tradisional. Di sini juga kita bisa lihat pada tabel buku Groover tersebut, berdasarkan material benda kerja tertentu terhadap proses non-tradisional, kita bisa gunakan tabel berikut sebagai guideline mana yang lebih baik terhadap benda kerja tertentu. Jika dibandingkan dengan konvensional proses pun juga bisa kita lihat apakah aplikasinya lebih baik dengan menggunakan konvensional ataupun dengan proses non-tradisional. Berikutnya ini adalah performansi yang juga kita bisa perhatikan dari tabel pada buku Groover tersebut, di mana ditinjau dari 4 aspek, yaitu rate dari pembuangan material, yang kedua kontrol terhadap dimensi atau toleransinya, yang 2 terakhir adalah terkait permukaan, yaitu finishnya dan cacat pada permukaan, yang kita bisa bandingkan antara proses konvensional, milling dan grinding, atau proses yang non-tradisional. Demikian pembahasan seluruhnya terkait pemesinan non-tradisional. Terima kasih.